the day you're helpless? Can you keep me close? Can you lie? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldianur dan teman-teman kelas 10 Perhotelan SMK Negeri 1 Murupudak hari ini siap mendukung Bapak Ahmad Rijani dalam uji kinerja 30 Januari 2025. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Pendidikan Agama Islam dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rijani. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMKN 1 Murumpudak, Kabupaten Tabalong, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam LPTK UIN Antasari, Banjarmasin. Hari ini 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa pelaksanaan video pembelajaran real di unit kerja saya SMKN 1 Murumpudak. Adapun materi yang akan saya ambil adalah materi Syu'abul Iman dengan target peserta didik kelas 10 perhotelan dengan model pembelajaran PJBL berbasis TPACK. Selamat menyaksikan. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk belajar tentang PHI. Sebelumnya untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, malah kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya, silahkan duduk kembali. Mengawali pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ini, Bapak minta Ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih untuk kelas. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Bapak ingin ngetes tentang semangat kalian pada hari ini. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. SMK bisa, SMK hebat. Menjaga wajah. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, hari ini apa ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, Pak. Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah hari ini lengkap semuanya. Mudah-mudahan kalian bisa istiqomah hadir dalam pembelajaran karena belajar itu bisa menambah, artinya membuat kita sukses, ya kan? Karena seseorang itu merubah nasib dengan menuntut ilmu, ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca Al-Quran terlebih dahulu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136. Untuk ini Bapak minta Khalifah untuk membacakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Terima kasih kepada saudari Khalifah yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran tadi. Jadi marilah sama-sama kita membaca kembali tentang ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulih. Ala rasul kita qabl wa may yakfur billah wa kutubihi yaumil akhir faqad dhalla dhalalam ba'ida. Iya, terima kasih semua. Sebelumnya Bapak ingin mengetahui kembali, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin? Ya? Tentang syu'abul iman. Apa itu syu'abul iman? Itu. Syu'abul iman itu cabang-cabang iman. Iya, terima kasih kepada Salsa. Ada yang syu'abul iman terbagi berapa? Ada yang tahu? Ya? Dengan hati, Ya. dengan lisan, dan anggota badan. Iya, terima kasih. Ada masih ingat? Ya. Kalimat ini adalah kata-kata dari Helen Keller. Benar, Pak? Ya, apa kira-kira? Dengan iman, maka dunia tidak hancur. Tidak hancur. Ada lagi yang paham? Ada yang lagi bisa menjelaskan? Apa? Ada yang bisa? Ada. Jadi, kenapa dengan iman? Iman adalah pondasi kehidupan. Ya kan? Dengan iman, sesemua masalah bisa kita hadapi. Ada yang tidak bisa masalah hidup di dunia? Semua punya masalah. Siapa yang tidak bisa masalah hidup? Kira-kira adalah orang yang tidak punya masalah dalam hidup di dunia? Tidak ada. Kalian punya masalah? Iya. Orang punya masalah apa, Nora? Punya masalah. Susah memahami pembelajaran, Pak. Susah memahami pembelajaran. Iya. Ada lagi yang lain? Aldi, masalahnya apa Aldi? Masalahnya masih kurang konsisten, Pak. Masih kurang bisa konsisten dalam belajar. Kurang konsisten dalam belajar. Kira-kira solusinya apa kira-kira? Solusinya betul sendiri untuk bisa memperbanyak mencari materi lagi, Pak. Supaya bisa Iya. dari sebuah motivasi. Jadi seseorang itu kalau dia mau konsisten, dia harus bisa meluangkan waktunya, memanfaatkan waktunya, memanage waktu supaya bisa belajar, ya. Jadi setiap malam itu harus belajar, ya kan tuh ya. Nah, Ora apa tadi masalahnya tadi? Kurang memahami pelajaran, ya. Dikurangi bermain, ya. Nah, dengan iman semua masalah tadi akan kita bisa kita hadapi. Karena iman itu adalah memiliki kekuatan. Seseorang itu galau, karena apa? Karena dia imannya kurang. Ya, kalau imannya kuat, dia akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melawan. Jadi, dunia yang dirasanya hancur akan menjadi terang dengan adanya kekuatan iman. Iya. Jadi, pangkal dari masalah adalah kurangnya keimanan seseorang. Ingin mengetahui apakah ada yang tahu apa perbedaan antara orang beriman dan tidak beriman? Benar, Pak. Ya. Apa Sarah kira-kira? Orang beriman itu yang rajin sholat dan rajin beribadah. Sedangkan yang tidak beriman itu orang yang suka mengikuti, suka mabuk-mabukan, dan suka meninggal sholat, Pak. Iya, terima kasih untuk Sarah. Kita tepuk tangan dulu. Iya. Nah. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya orang yang beriman itu hidupnya lebih terarah daripada orang yang tidak beriman. Benar betul? Iya. Jadi kalian sebagai orang beriman, kita sudah bisi pedoman, petunjuk daripada Al-Quran agar hidup kita terarah. Jangan sama dengan orang yang tidak beriman, ya. Nah, lanjut. Hari ini kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik dapat menganalisis makna syu'abul iman. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa sikap syu'abul iman, cabang-cabang iman, tawakal, ridha, qanaah,
dan malu. Kriteria tercapaian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan definisi syu'abul iman. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai sikap dalam syu'abul iman. Nanti kalian Bapak minta untuk membuat presentasi melalui Canva, ya, melalui Canva dan dipresentasikan di depan kelas. Peserta didik dapat melakukan refleksi pribadi mengenai cabang-cabang iman. Peserta didik dapat menggunakan teknologi mencari informasi tentang syu'abul iman. Nah, sebelumnya marilah kita buka terlebih dahulu. Kita lihat dulu link YouTube mengenai materi syu'abul iman. Baik anak-anak, ini ada satu video yang harus kalian lihat. Nanti kalian bisa lihat materinya di sini. Terus kalian buat kesimpulan, masukkan di Canva. Ya. Silahkan simak video ini terlebih dahulu. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 2, yaitu tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Tentang definisi iman. Iman berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar amana yu'minu iman, yang berarti beriman atau percaya. Menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan. Imam Syafi'i dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Um mengatakan, sesungguhnya yang disebut dengan iman adalah suatu ucapan, suatu perbuatan, dan suatu niat di mana tidak sempurna salah satunya jika tidak bersamaan dengan yang lain. Selanjutnya, pilar-pilar iman. Kedua, meyakini adanya rasul-rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, meyakini akan datangnya hari kiamat. Dan yang terakhir, mempercayai qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan pada hadis Ibnu Majah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa 'amalun bil arkan. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman adalah tambatan hati, ucapan lisan dan perwujudan perbuatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di hadis riwayat Ibnu Majah, bahwa cabang-cabang iman terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, niat, akidah, dan hati, yaitu ada 30 cabang. Yang kedua, lisan atau ucapan, ada 7. Dan yang ketiga yaitu seluruh anggota badan, ada 40. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang beriman. Yang pertama, jika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala disebut, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. Yang kedua, senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, grafik kenaikan penyimpangan perilaku moral dan pelanggaran norma seolah berbanding lurus dengan tingkat kemajuan peradaban kita. Bahkan tidak jarang dalam kasus pelanggaran etika, moral, dan bahkan agama. Saja penjelasan tentang cabang-cabang iman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you. Baik anak-anak, sesudah kalian melihat nonton video tersebut, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, karena hari ini kita menggunakan aplikasi TPACK, jadi hari ini tugasnya kalian membuat presentasi menggunakan aplikasi Canva. Tugas kelompok pertama itu adalah membahas tentang tanda orang beriman. Yang kedua, tentang problematika praktek keimanan. Kelompok 3 membuat Canva mengenai tentang hikmah dan manfaat beberapa cabang iman. Marilah silahkan buat kelompoknya dari sekarang. Jadi tugas kelompok pertama adalah membuat Canva tentang tanda orang beriman, ya. Silahkan berbagi tugas. Silahkan mau cari di buku paket atau di internet. Nanti dimasukkan di Canva. Iya. Kelompok 3, kalian silahkan membuat Canva tentang hikmah dan manfaat syabul iman. Silahkan buat di Canva, materinya cari di buku paket atau di internet. Gimana? Ada buat materinya? Ada? Ya, terus masukkan di Canva ya. Materinya ada dah. Berkas itu orangnya tadi. Ya, aman. Cari Bang, penasaran ulun. Ada aja kode. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai membuat proyek diskusinya? Siap, sudah Pak. Ya, silahkan kirim hasil diskusinya, kirim ke WA Bapak. Untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tinggi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tanda-tanda orang beriman. Beriman kepada Allah, keyakinan, meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Percaya menerima semua ajaran Islam dengan sepenuh hati dan percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Memiliki iman yang teguh, tidak mudah goyah dalam menghadapi cobaan dan rintangan, tetapi berpegang kepada nilai-nilai Islam. Tenang, optimis, mempunyai harapan baik, dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong. Ciri-ciri orang beriman yaitu gemar beribadah. Yang pertama ada sholat, kedua puasa, yang ketiga zakat, dan keempat haji. Akhlak mulia, jujur, selalu berkata benar dan tidak bohong, amanah, menepati janji dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, sederhana, tidak suka
pamer harta, dan hidup dengan sederhana. Menjaga diri mencegah diri dari perbuatan dosa seperti zina, mencuri, dan berbohong, bertaubat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa yang telah diperbuat. Terus berdoa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari dosa. Baik, sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang problematika praktek keimanan. Pentingnya memahami problematika yang dihadapi dalam praktik keimanan di era kontemporer untuk memetakan tantangan, menemukan solusi, dan memperkuat fondasi spiritual. Definisi dan konsep keimanan. Pengertian keimanan, keimanan merupakan kepercayaan terhadap Tuhan dan ajarannya serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Konsep keimanan, keimanan memiliki dimensi internal, keyakinan, dan eksternal, perilaku, yang saling terkait dan membentuk integritas spiritual seseorang. Selanjutnya, tantangan kontemporer dalam praktik keimanan. Yang pertama ada sekularisme, pengaruh pemikiran sekuler dapat meminggirkan nilai-nilai spiritual dan melemahkan praktik keagamaan. Yang kedua, teknologi informasi yang berkembang pesat dalam membawa dampak positif dan negatif bagi praktik keimanan. Yang ketiga, ada pluralisme, keberagaman keyakinan dan budaya dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ialah faktor-faktor yang mempengaruhi praktek keimanan. Yang pertama itu ada faktor internal, niat, motivasi, komitmen, dan keteguhan hati. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu lingkungan sosial, budaya, dan pengaruh teman sebaya. Habis itu ada yang ketiga, faktor institusional, peran keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi keagamaan. Selanjutnya ada institusi keagamaan dalam mengatasi problematika. Yang pertama itu ada pendidikan, memberikan pendidikan agama yang komprehensif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Habis itu ada yang kedua, pemberdayaan, membangun masyarakat yang berakhlak mulia dan peduli terhadap sesama. Habis itu ada yang ketiga, dialog, menjalin dialog antar umat beragama untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan. Setelah itu ada lagi pentingnya pemahaman kontekstual dalam praktek keimanan. Yang pertama itu ada konteks budaya, menyesuaikan praktik keimanan dalam nilai-nilai budaya tanpa mengabaikan prinsip dasar agama. Setelah itu ada yang kedua yaitu konteks sosial, menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial untuk membangun masyarakat yang harmonis. Setelah itu ada yang ketiga, konteks teknologi, menggunakan teknologi sebagai alat untuk menebarkan nilai-nilai agama dan memperkuat praktik keimanan. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Solusi praktis memperkuat praktek keimanan. Yang pertama, mengikuti literasi agama, membaca kitab suci, mengikuti kajian agama, dan mempelajari sumber-sumber keagamaan. Yang kedua, membangun konstitusi spiritual yang bergabung dengan kelompok pengajian, mengikuti kegiatan keagamaan, dan saling mendukung dalam menjalankan praktik keimanan. Yang ketiga, menjadi teladan menerapkan nilai-nilai agama, kehidupan sehari-hari, dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3. Jadi kami ingin mempresentasikan. Presentasi ini akan membahas tentang hikmah dan manfaat beberapa cabang iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada iman kepada Allah. Ketenangan jiwa, melepaskan beban dan rasa khawatir karena percaya pada Allah. Kedua, motivasi berbuat baik, meningkatkan semangat untuk melakukan perbuatan baik dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, keteguhan hati, memiliki keyakinan yang kuat dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Keutamaan dalam beriman. Yang pertama, kebahagiaan. Yang kedua, ketenangan jiwa. Yang ketiga, hidayah dan petunjuk. Yang keempat, keberkahan. Dan yang kelima adalah rahmat Allah. Implementasi iman dalam kehidupan, yaitu ada sholat, menjalankan sholat dengan khusyuk dan tepat waktu. Ada zakat, menunaikan zakat untuk membersihkan harta dan membantu kaum duafa. Ada puasa, berpuasa untuk meningkatkan ketakwaan dan pengendalian diri. Dan ada haji, menjalankan ibadah haji bagi yang mampu dan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sekian hasil presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, terima kasih untuk presentasinya pada hari ini. Selanjutnya Bapak minta refleksi dan kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Siapa kira-kira yang dapat memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Belum, Pak. Ya, nanti silakan. Yang pertama tadi Pak tentang problematika praktek iman. Di mana kan tadi kita membahas tentang cara memanfaatkan teknologi untuk mempraktekkan hukuman beserta cabang iman. Nah, dalamnya kita bisa memanfaatkan teknologi Pak. Setelah itu ada pengertian dari orang beriman atau kemudian orang tidak tersesat Pak. Karena dalam hatinya dia akan merasa cukup. Nah, setelah itu kesimpulan yang selanjutnya dapat saya berikan yaitu tadi tentang hikmahnya kita belajar syu'ubul iman, yang dimana kita belajar tentang syu'ubul iman ini kita akan selalu teralah dan selalu percaya kepada Allah, yang dimana kita tidak bakal tersesat menuju jalan ataupun menuju kesuksesan. Sekiranya itu saja yang dapat saya simpulkan mengenai kesimpulan hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Aldi yang sudah selanjutnya Bapak minta refleksi bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini. Siapa kira-kira yang bisa? Ulun, Pak. Ya, Salsa, kira-kira apa? Untuk hari ini, perasaan Ulun sangatlah senang dan juga bahagia. Dan untuk materinya sangatlah menyenangkan dan juga dapat dipahami dengan baik. Dan juga bahkan kita menggunakan teknologi Canva yang memudahkan kita dalam membuat PowerPoint. Itu saja mungkin dari saya, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada tugas LKPD yang harus kalian kerjakan. Silakan di scan. Bingung dah, aku blank banget dah. Mata itu berikan. Jangan pada sal. Begini.
selesai. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Marilah kita baca doa bersama-sama, doa kafaratul majelis. Untuk ini Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang ke rumah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ilmu yang bermanfaat, bisa bertemu di minggu yang akan datang. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.